perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang. Saya Anita Rara. Saya Ina Hariska. Saya Imelda. Saya Nurida. Saya Leli Amelia. Saya Ulfa Nabila. Maksud dan tujuan kami dalam video ini yaitu ingin menyampaikan materi tentang berkreasi musik kontemporer dan menganalisis musik kontemporer. Berkreasi musik kontemporer. Konsep musik kontemporer berbeda dengan musik populer. Musik kontemporer mempunyai ciri khas tersendiri. Kata kontemporer mempunyai makna kekinian atau saat ini. Contemporary dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti semasa, sejaman, sebaya, seumur. Musik kontemporer di Indonesia menurut Dietermark adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu. Musik kontemporer secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis. Yang kedua, notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Yang ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi, mengikuti keinginan dari pemusik. Yang keempat, bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Yang kelima, jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Yang keenam, jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja. Dan yang ketujuh, dinamik dan tempo bervariasi. Adapun komponis musik kontemporer Indonesia antara lain Tony Prabowo dengan beberapa karya komposisi untuk musik teater dan film seperti Yun Tang Chun, Yerma, serta Surat untuk Bidadari. Fungsi-fungsi musik kontemporer. Fungsi musik kontemporer secara umum yaitu 1. Fungsi religi atau keagamaan. Sama saja dalam dunia seni musik yang mana memiliki fungsi untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Setiap cabang seni memiliki fungsi pendidikannya sendiri. Dalam musik grup atau sebut saja ansambel, diperlukan kerjasama tim agar musik yang tercipta harmonis. Yang keempat, fungsi artistik adalah fungsi yang ditujukan sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Dan yang kelima, fungsi rekreasi atau hiburan, merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. Adapun fungsi musik kontemporer secara khusus yaitu 1. Aktualisasi gaya bermusik para komponis. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang ketiga, mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. B. Teknik berkreasi musik kontemporer. Berkreasi musik berarti mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Proses penciptaan suatu karya musik tidaklah mengikat, tetapi melalui suatu prosedur. Salah satu jenis ciptaan musik adalah komposisi. Komposisi berarti gubahan, susunan, dan karangan. Orang yang mengubah musik disebut komponis, komposer, atau pencipta musik. Komposisi musik merupakan penyusunan suatu karya musik dalam bentuk lagu dan atau instrumen secara tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat. Kegiatan komposisi merupakan kegiatan membuat lagu melalui tahap dan perencanaan penyusunan unsur-unsur musik menjadi suatu bentuk lagu tertentu, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk tulisan musik. Menulis komposisi musik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik. Dalam membuat karya musik, Anda membutuhkan berbagai macam teknik. Anda telah mengenal berbagai macam teknik berkarya musik, antara lain teknik repetisi, teknik variasi, dan teknik kontras. Dalam teknik repetisi, melodi yang sudah ada diulang kembali secara utuh dan digunakan untuk syair yang berbeda. Dalam teknik variasi, frasa melodi pada syair tertentu diulang kembali dengan diadakan perubahan. Perubahan itu dapat secara keseluruhan ataupun sebagian. Perubahan sebagian biasanya terdapat pada akhir frasa. Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa tertentu diubah sedemikian rupa sehingga terdengar berlawanan dengan melodi pertama. Yang kedua, adanya prosedur. Berikut prosedur yang dapat dilakukan sebelum membuat suatu karya musik yaitu
Yang A. Menentukan jenis karya yang akan dibuat. Hal yang perlu dicermati dalam menentukan karya musik yaitu pola melodi. Melodi suatu lagu menentukan jenis atau kategori lagu, termasuk jenis lagu pop, keroncong, atau dangdut. Yang B. Menentukan irama, melodi, dan ekspresi. Irama adalah gerakan yang teratur, yaitu pengulangan birama pada saat yang sama. Melodi diartikan sebagai perjalanan nada dari awal sampai akhir sebuah lagu. Jiwa sebuah lagu dapat diketahui dari melodi setelah melodi itu dinyanyikan dan didengarkan. Dan yang C. Menentukan bentuk lagu. Frasering harus jelas, baik frasa yang berupa kalimat tanya maupun kalimat jawab, sehingga memudahkan pendengar memahami isi dan jiwa lagu yang dibuat. Yang ketiga, media. Media yang digunakan dalam musik berupa bunyi-bunyian atau kertas partitur. Media sebetulnya hanyalah suatu alat untuk menyampaikan ide yang telah dikemas oleh seniman agar dipahami maksudnya oleh si penerima pesan. Materi. Pada dasarnya, musik terbentuk dari melodi, irama, syair, dan unsur ekspresi musik lainnya, misalnya tempo dan dinamik. Semua itu merupakan materi dalam berkarya musik. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. Nada dasar sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan habitus atau wilayah suara dari vokal ataupun jenis instrumen yang akan diciptakan. 2. Menentukan akord. Pada penciptaan komposisi musik, setidaknya diperlukan instrumen yang akan membantu dalam proses berkarya, misalnya keyboard atau piano maupun gitar. Fungsi instrumen tersebut dapat sebagai pembentuk akord. Setidaknya, sebelum menciptakan sebuah melodi, terlebih dahulu ditentukan suatu sistem progresi akord, misalnya dengan progresi akord pokok. 3. Menciptakan melodi. Setelah akord tersusun sesuai progresi, melodi dapat dinyanyikan atau dituliskan dalam susunan notasi, baik notasi balok maupun notasi angka. Pada proses penciptaan melodi, sebaiknya dengan proses penciptaan satu kalimat lagu sesuai dengan akord yang digunakan. 4. Menyusun frasa musik. Menyusun melodi seharusnya menggunakan metode ilmu bentuk musik. Karya yang baik akan terlihat jelas unsur-unsur setiap frasa musik dengan penyesuaian terhadap kadensa yang digunakan. Unsur-unsur musik kontemporer. 1. Suara. Aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tala atau pitch, yaitu tinggi nada, durasi, berapa lama suara ada, intensitas, dan timbre, warna bunyi. 2. Nada. Perbedaan tala antara dua nada disebut interval. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada minor dan tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. 3. Ritme atau birama. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama serta not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu kesatuan. Pengertian irama atau ritme secara sederhana adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Irama juga dapat disebut sebagai gerakan berturut secara teratur. Irama adalah suatu jiwa dalam lagu itu sendiri, karena irama yang dapat menentukan cocok atau tidaknya sebuah lirik lagu. Irama juga menentukan suka atau tidaknya kita terhadap lagu tersebut. 4. Melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola, dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu. Melodi merupakan elemen musik yang terdiri dari pergantian berbagai suara yang menjadi satu kesatuan, di antaranya satu kesatuan suara dengan penekanan yang berbeda. Intonasi dan durasi dalam hal ini akan menciptakan sebuah musik yang enak didengar. Harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada tersebut dibunyikan berurutan seperti dalam arpeggio. Harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan disebut akor. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam musik.
6. Notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk para nada. Di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. C. Ekspresi musik. 1. Tempo. Tempo dapat diartikan sebagai kecepatan atau kelambatan lagu yang didengar atau dinyanyikan. Tempo sangat berperan penting dalam jenis lagu yang kita dengar atau nyanyikan. 2. Tanda dinamik. Dinamik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keras atau lembutnya permainan sebuah karya musik. Tanda dinamik sangat diperlukan agar sebuah karya musik tidak menjadi monoton atau datar. Di samping adalah beberapa tanda dinamik yang umum digunakan dalam sebuah karya musik. Selain tanda tersebut, masih ada tanda lain yang digunakan untuk menyatakan bahwa suara semakin keras atau sebaliknya, yaitu sebagai berikut. A. Crescendo artinya semakin keras. B. Decrescendo artinya sebagai lawan dari crescendo, artinya semakin lembut. C. Diminuendo artinya semakin lembut. Fungsinya sama dengan decrescendo, tetapi bukan lawan crescendo, melainkan tanda dinamik yang berdiri sendiri. Di dalam dinamik forte yang tidak diawali crescendo, istilah semakin lambat yang digunakan adalah diminuendo. Interval adalah jarak antar nada. Tangga nada mayor menggunakan interval nada sebagai berikut, sedangkan tanda nada minor intervalnya sebagai berikut. Bab 4. Analisis musik kontemporer. A. Analisis makna musik kontemporer. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Akan tetapi, analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep untuk menjelaskan makna gramatika dan mekanisme tahap musik serta menentukan nilai estetis musik. B. Simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi, kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol musik dinamakan not. Untuk menulis not atau notasi balok, diperlukan garis-garis para nada karena notasi balok biasanya tersimpan pada para nada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Nada atau not balok yang tersimpan pada garis not balok disebut dengan not garis atau not balok. Adapun not yang tersimpan antara garis dan garis disebut dengan not ruang atau not spasi. Para nada yaitu sebuah angka tanda yang terdiri dari 5 garis mendatar. Nada-nada diletakkan pada garis para nada atau di antara 2 garis, yaitu disebut spasi. Dalam menghitung para nada atau garis not balok selalu dimulai dari bawah. C. Nilai estetis seni musik. Realisasi dan nilai-nilai artistik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Bentuk seni tersebut diwujudkan melalui musik, tari, rupa, dan teater. Semua wujud seni tersebut memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku, yang berfungsi sebagai presentasi estetis, seperti dalam kegiatan yang bersifat religius, edukatif, sosial, serta ritual yang tertuang melalui berbagai upacara dan berkreasi seni. Seni musik dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan estetis. Selain dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan budaya, mulai dari kegiatan ritual, keagamaan, sampai kepada propaganda politik dan kegiatan pendidikan. Nilai estetis dalam seni yang merupakan untayan mutiara nilai estetis yang artistik dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang ingin dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangnya, seperti sastra lagu dan media ungkapnya. Sastra lagu menunjang daya untuk membangun nilai estetis dari jalur bahasa dan komposisi melodi, nada-nada, dan jalur lagu. Sosialisasi nilai estetis dalam seni musik vokal dapat tersirat lewat bentuk sastra lagu atau lirik lagu dan untaian melodi nada-nada yang tertata secara khusus, serta memiliki sifat kesederhanaan, keagungan, dan kekompleksitasannya. Judul musik yang kami tampilkan adalah Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur. Tetabuhan Sungut adalah salah satu karya musik kontemporer yang sangat populer di Indonesia yang biasanya dimainkan oleh kelompok paduan suara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menganalisis musik kontemporer. Tema musik yang kami tampilkan adalah menyusun tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Emosi yang disampaikan adalah rasa gembira dan penuh semangat.
Keindahan yang ditampilkan dalam video adalah bunyi-bunyi tersebut dikemas menjadi satu kesatuan suara yang otonom. Karya musik yang bersifat otonom biasanya sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, aspek gramatika musiknya berbeda jika dibandingkan dengan karya-karya tradisi. Bukan bermaksud mengimitasi suara yang gending dan dimainkan oleh suara manusia, namun bunyi tersebut disusun ulang hingga membentuk sebuah komposisi mandiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.